الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة من المهدي إلى اللهدي صدق الله العظيم وصدق رسوله. Alhamdulillah, hadratul mukarramun para wali santri, para santri yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir dalam pertemuan yang berbahagia ini. Dalam kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama adalah nikmat kita dimudahkan oleh Allah hadir datang ke pesantren, berangkat ngaji, berangkat mondok. Ini adalah satu anugerah yang besar dari Allah, dan ini ternyata tidak diberikan oleh Allah kepada semua santri, hanya beberapa santri. Mungkin cuma kalau dikumpulkan putra putri mungkin 15-an atau 20 orang ya. Ini adalah satu anugerah dari Allah yang hari ini Allah berikan kepada kita semua, yang mana anugerah ini tidak diberikan oleh Allah SWT kepada semua santri. Berarti atas pentingnya perkara ini kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada orang yang paling mulia, kekasih kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, seluruh sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang istiqamah menjalankan perintah Allah dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriah, wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji atau belajar Al-Quran, mondok, ini adalah satu perkara yang sangat-sangat berharga. Seorang yang berangkat pesantren, berangkat ke pesantren, berangkat mondok, ini diibaratkan seperti sedang berjuang di jalan Allah ya. Barang siapa berangkat ke pesantren niat ngaji, maka ini seperti seorang yang berangkat berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Sampai kapan? Sampai dia kembali. Ini kalau kita melihat keutamaan daripada berjuang di jalan Allah begitu besar. Satu hari keluar di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari di rumah. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Satu hari di jalan Allah lebih baik daripada seluruh hari yang ada di rumah. Jadi perkara yang sangat mahal. Perkara yang sangat mahal. Maka kita sudah dihadirkan di pesantren, didatangkan oleh Allah di pesantren. Yang paling pertama adalah kita perlu perbaiki hati kita, niat kita, ya.
niat kita. Apa niat kita pesantren? Ya. Niat berangkat ke pesantren dari Allah Subhanahu wa taala, niat utama adalah mencari ridha Allah. Yang datang ke sini bukan semata-mata mentaati peraturan guru saja, ustadz saja, pesantren saja, bukan. Tapi yang paling penting bagaimana mendatangkan keridhaan Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita niat berangkat pesantren adalah untuk menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah itu senang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, orang-orang yang belajar agama dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiganya adalah izalatul jahli, ya, menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Ini menghilangkan kebodohan dengan kita belajar. Dan belajar atau mengaji, belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Fardu, wajib. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Ya. Belajar agama, mencari ilmu agama, talabul ilmi, itu menjadi wajib. Fardunya adalah fardu ain. Ya, fardunya fardu ain. Ada kewajiban setiap diri pribadi, seorang yang mukallaf, yang punya tanggung jawab. Maka penting sekali. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimat. Laki-laki ataupun perempuan. Dari kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari lahir sampai mati. Inilah mencari ilmu. Masya Allah. Dan juga Allah SWT, hari ini kita bukan hanya mencari ilmu yang difardukan saja, yaitu berupa syariat-syariat agama. Alhamdulillah kita belajar juga di pesantren yang menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebagai pedoman umat Islam. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran ini subhanallah begitu luar biasa, dahsyat. Ilmu Al-Quran ini sebagai mukjizat terbesar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini sangat istimewa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, pahala daripada membaca Al-Quran hitungannya bukan per surat, hitungannya bukan per ayat, ya, bukan per juz, hitungannya adalah per huruf. Nah, inilah perbedaan daripada ibadah berupa Al-Quran dengan ibadah-ibadah yang lain. Para santri dan santriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Syawal ini, ya kan, tanggal 15 Syawal, tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah. Syawal sendiri artinya adalah meningkat. Ya, Syawal sendiri artinya adalah meningkat. Maka kalau orang setelah Ramadan, ya, maka rata-rata terbagi menjadi 3 bagian. Rata-rata terbagi menjadi 3 bagian. Kalau kita ibaratkan Ramadan
Ramadan itu sebuah lembaga, pesantren, sekolah, atau seorang kiai, seorang guru, ya, maka akan ada tipe murid. Ya, tipe apa? Murid. Yang pertama adalah tipe orang yang akan beruntung. Ya, orang yang akan apa? Beruntung. Ketika 1 bulan di bulan Ramadan, ya kan? Selama 1 bulan kita di bulan Ramadan digembleng. Pagi harinya, siang harinya, dari setelah fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, puasa. Ya. Salatnya alhamdulillah terjaga. Salat tarawih, salat tahajud, qiyamul lail. Ya. Pokoknya kebaikan-kebaikan banyak sekali yang dikerjakan di bulan Ramadan. Dan setelah memasuki Syawal itu ada beberapa golongan. Di antaranya kurang lebih ada yang mengatakan 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang beruntung. Santri juga mungkin 3 golongan. Ya. Yang pertama adalah golongan yang beruntung. Siapa dia? Itu yang senantiasa meningkat amalan. Meningkat daripada amalan. Qad aflaha man tazakka. Ya, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang senantiasa tazkiyatun nufus, membersihkan diri, meningkatkan amalan. Ya, jadi senantiasa sungguh-sungguh. Jangan terkesan. Yang datang sedikit, baru berapa orang. Ya, jangan terkesan. Ya kan? Mau banyak, mau sedikit, ini hubungannya kita dengan Allah, ya kan? Bukan dengan santri yang lain. Kita harus berusaha sekuat tenaga bagaimana agar diri saya, ini pertama, ibda binafsi, mulai dari diri saya pribadi. Mulai dari diri pribadi. Bagaimana agar saya itu dapat ridho Allah, dapat kebaikan. Maka yang pertama dibuat apa? Harus meningkat, jangan terkesan. Bahkan ya, harus membuat daripada suasana, jangan terkesan dengan suasana. Kami teringat ketika dulu masuk pertama kali di pesantren, atau liburan pertama kali dan masuk lagi di pesantren. Waktu itu santri tahfidz di Payaman itu kurang lebih ada 25 orang. Ya, santri awalnya 25 orang. Pada liburan bulan Ramadan dan Syawal masuk lagi. Nah, waktu itu agak mujadah. Gimana tidak mujadah? Liburnya tanggal 27 Ramadan, masuknya tanggal 7 Syawal. Di rumah berapa hari? 10 hari saja. Di rumah 10 hari. Masya Allah. Maka santri yang tepat waktu waktu itu, dari 25 santri, hanya 7 orang. Ya, hanya 7 orang. Itu berlangsung bukan hanya sehari 2 hari, mungkin berlangsung sampai berakhirnya Syawal. Jika santri sekarang baru sedikit, tapi semuanya hampir memberikan kabar, ya kan? Yang saya juga sudah mengumumkan di grup, kalau yang tidak bisa hadir mohon berikan izin. Mereka rata-rata ada yang izin. Ya, ada yang besok, ada yang hari ini, ada dulu baru berangkat, ada yang besok, ada yang lusa, ada yang Ahad. Rata-rata paling terakhir adalah hari Ahad. Masya Allah. Waktu itu saya lihat cuma 7 orang. Yang hadir 7 orang. Maka kata Kiai memberikan semangat kepada kita. Ya, kemudian jangan terkesan. Ya, 7 orang. Terus sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, biar Allah SWT mudahkan.
Maka subhanallah, dan perhatikan sekarang dari yang 7 semuanya, dari zahirnya berhasil semua. Dari yang 7 orang itu jadi kiai semuanya. Ya. Walaupun ada yang bandel-bandel, males-males, ya. Namanya anak-anak juga ada yang bandel, ada yang nakal, begitu kurang lebih. Tapi yang berangkat awal itu semuanya selesai. Ini Allah berkahnya dia tepat waktu. Dan kami sendiri selama di pondok alhamdulillah belum pernah tertinggal, ya, belum pernah tertinggal daripada masuk pesantren. Sering saya ceritakan perkara ini kepada santri-santri semuanya. Saya tertinggal itu dulu cuma sekali. Selama sekian tahun di pesantren, ya, tertinggal itu sekali. Waktu itu masuk lagi, saya pikir masuknya itu maghrib. Mulai ngajinya itu pada maghrib. Memang datang hari itu juga. Ternyata mulai ngajinya itu pada asar. Dan saya habis asar baru nyampe. Jadi tengah-tengah seperti ini baru saya baru nyampe. Itulah tertinggal sekali saya. Ketika di pesantren. Selebihnya alhamdulillah belum pernah tertinggal. Dan ini penting. Jadi yang pertama, golongan yang pertama yang akan berhasil adalah orang yang meningkatkan amal. Jadi Ramadan sebagai media pembelajaran dan Syawal peningkatan. Ya, jadi kalian semua insya Allah ya sungguh-sungguh. Siap insya Allah ya. Yang kedua adalah ya, biasa-biasa, kembali seperti semula. Dulu Ramadan biasa-biasa saja, ya kan? Ya ngaji, ya sholat biasa. Ya. Waktu Ramadan agak semangat, tapi ketika Syawal, ya kembali seperti sebelum Ramadan. Ini orang yang akan rugi. Hari kemarin sama dengan hari ini sama dengan hari kemarin, itu kerugian. Ya. Hari ini sama dengan hari kemarin, minggu ini sama dengan minggu kemarin, bulan ini sama dengan bulan kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin. Inilah satu kerugian. Nah, ini tipe yang nomor 2. Dan tipe yang nomor 3 ini yang bahaya, ya kan? Artinya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Ya, inilah yang akan bangkrut. Bangkrut. Ya. Bukan hanya rugi tapi bangkrut. Datangnya Ramadan pun tidak berkesan. Ya. Kita di pesantren tidak berkesan, sama saja. Maka kita belajar para santri untuk bisa menjadi golongan yang pertama. Siap insya Allah ya. Nah, ini golongan pertama meningkat, amalannya meningkat, sungguh-sungguhnya meningkat, semuanya meningkat di dalam amalan-amalan. Maka kalau kita terus meningkat istiqomah, maka insya Allah Allah SWT akan mudahkan. Allah SWT akan apa? Mudahkan. Ini penting sekali itu Allah SWT dari kesungguhan kita. Ya, karena kalau kita lihat dari ta'lim muta'alim ini bab apa? Jiti wal muwadibah, ya. Bab sungguh-sungguh dan istiqomah. Nah, ini Allah SWT, Masya Allah, di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menjaga wajib, nah, di dalam perkara apapun harus sungguh-sungguh. Jangankan perkara agama, perkara dunia saja, kalau tidak sungguh-sungguh, ini tidak akan jadi. Ya, sungguh-sungguh tertib, sungguh-sungguh dan tertib. Tata peraturan pesantren, tata tertib pesantren yang sudah dibuat, ya kan? Di Pondok Putra ada, ya, Putri juga ada, termasuk larangan-larangan, ya. Musuhnya santri HP, ya.
Nah, ini Masya Allah, kalau tata tertib pesantren itu ditaati dengan baik, maka insya Allah akan dapat ilmu yang manfaat. Dapat apa? Ilmu yang manfaat, barokah dunia sampai akhiratnya Allah. Ini yang pertama, harus sungguh-sungguh, harus istiqomah, ya kan? Sungguh-sungguh, jangan terkesan, jangan terkesan, saya kok susah. Kesusahan di dalam perkara agama, menghafal Al-Quran susah. Ini subhanallah tetap dinilai oleh Allah, ya kan? Tetap apa? Dinilai. Kegagalan sekalipun, misalnya sekarang nggak lancar, dimundurkan, gagal kita hari itu, rugi atau tidak? Tidak ada kata rugi. Di dalam perkara agama tidak ada rumusnya rugi. Yang ada untung dan untung, asal niatnya benar dan sungguh-sungguh serta istiqomah. Nah, yang kedua Allah SWT berikutnya adalah bagaimana kita fikirkan teman-teman kita yang masih di rumah, ya. Kita doakan teman-teman kita habis sholat, habis amalan, kita doakan teman-teman kita supaya dimudahkan berangkat ke pesantren, ya. Ini Allah SWT penting sekali. Siap insyaAllah, ya. Ini untuk para santri. Nah, ini perkara yang ketertiban benar-benar dijaga, ya, kesungguhan dijaga, taat, ta'zim dengan guru, ini penting sekali, ya. Bahkan adab lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ini harus menjadi sifat kita, ya, sifat para santri. Siap insyaAllah, ya. Dan juga untuk para wali santri, alhamdulillah hanya beberapa orang, ya, yang mungkin bisa hadir di tempat ini. Ini satu fadil atau satu keutamaan, ya, satu fadilah, satu keutamaan yang besar, ya. Allah SWT jadikan anaknya sebagai para penghafal Al-Quran. Maka argo kebaikan orang tuanya ini, kebaikan orang tuanya akan terus meningkat, ya. Apa yang boleh dibuat oleh orang tua, ya? Yang pertama adalah senantiasa menjaga amalan, ya. Amalan apa? Amalan agama. Sholatnya dijaga, baca Al-Qurannya dijaga, ya. Kalau dia sholat sunnahnya, dakwahnya, semua dijaga. Penting, ya. Dulu saya punya kawan, teman, ya. Teman itu kalau dari segi kesungguhan sepertinya kurang sungguh-sungguh, ya. Tapi bapaknya itu luar biasa. Bapaknya setiap minggu khatam Quran, ya. Bukan hafid, baca. Kalau saya main di rumahnya itu, bapaknya itu kayaknya hari-hari itu baca Al-Quran dari pagi subuh sampai isyraq, ya. Pulang sebentar, sholat duha, mulai lagi. Pada zuhur istirahat, sebelum asar sudah bangun. Pada asar baca Quran, pada maghrib baca Quran, pada isya baca Quran. Dengan barokah, saya perhatikan dengan barokah bapaknya ini, maka anaknya jadi hafizul Quran, ya. Sering katakan, kamu ini kalau dapat barokah bapakmu kayaknya kamu nggak akan selesai. Kenapa? Karena Masya Allah bapaknya luar biasa, ya, jaga amalan biasa, luar biasa, sehingga barokah daripada amalan bapaknya, ya, ini Masya Allah, sehingga anak-anaknya, anak beliau, setelah beliau menjadi penghafal Al-Quran. Yang kedua, carilah rezeki yang halal, ya. Cari rezeki yang halal, terutama kalau misalnya ada yang halal, kurang halal, atau syubhat, atau apalagi, ya, jangan sampai dibawa ke pesantren. Yang dicari untuk pesantren untuk anaknya mondok ini, carikan rezeki yang paling halal, ya. Rezeki yang paling halal.
Berikutnya Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, orang tua di samping sayang kepada anaknya pribadi, harus sayang kepada semua anak-anak yang mondok. Dan juga Allah Subhanahu wa taala harus menjaga adab terhadap guru-gurunya. Ya, menjaga adab terhadap guru-gurunya. Ini penting. Dulu Yuzeron cerita. Ada satu anak santri, ya, bagus, pinter. Kata Yuzeron begitu. Kata Yuzeron, pinter sekali, anaknya cerdas. Ya. Tapi orang tuanya itu pikirnya agak lain. Apa diantaranya? Nah, kamu santren, ya, bagus. Tapi juga bagus lagi kalau kamu itu jangan hanya jadi santri. Ya, misalnya pelajaran umumnya kamu perhatikan. Ya, kamu boleh nanti ngambil SMP, SMA, nanti kuliah, kamu jadi ini, jadi itu. Si anak ini setiap pulang atau setiap ketemu orang tua itu targetnya begitu. Maka sang anak yang tadinya semangat, cerdas, berubah total 180 derajat. Ya. Bahkan anaknya nggak mondok lagi. Anaknya nggak mondok, kata Ki Uzoron, anak bapaknya nangis-nangis. Ini anakku gimana? Kok nggak mau mondok lagi? Ya. Dia kata Ki Uzoron, ya salah kamu sendiri. Anaknya dulu tawajuh di pesantren, ya, ngaji, kamu pikirnya anaknya biar dapat juga gelar dunia. Nah, akhirnya dua-duanya tidak dapat. Dua-duanya tidak dapat. Ini penting sekali. Orang tua pikirnya satu sudah. Seperti diserahkan ke pesantren, ya sudah. Apa kata pesantren atau kiai, sudah bismillah. Ya. Ada lagi cerita, Yuzaran saya cerita. Ketika ada anaknya yang di pesantren, ya, mungkin, ya kan, guru juga manusia, ustadz juga manusia, punya salah, ya, mungkin dipukul, ya, ya. Maka ketika dia lapor kepada orang tuanya, ketika dia lapor sama orang tuanya, apa yang terjadi? Satu orang tua mengatakan, nah, kalau kamu dipukul sama guru, itu berarti tanda gurumu sayang sama kamu. Tandanya gurunya sayang sama kamu. Maka kamu jangan menyerah, terus perbaiki, sehingga akhirnya kamu nanti berhasil. Maka anak itu benar, ya. Ketika dipukul ataupun punya salah tadi, justru malah orang tuanya memberikan support yang baik lagi. Dan ketika anaknya datang ke pesantren, kamu bawa ini, ya kan? Ini bawa oleh-oleh buat guru kamu yang mukul. Guru yang mukul. Maka subhanallah, itu anaknya menjadi anak yang berhasil, ya. Nah, sebab pikir daripada dan amalan orang tua. Ada satu lagi, ya. Ketika anak tadi sama dipukul, lapor sama orang tuanya. Si orang tuanya langsung nanya, kurang ajar itu Ustaz. Ini pesantren atau preman gitu. Ini guru, Ustaz atau preman nih main pukul-pukul. Ya. Akhirnya apa? Mencak-mencak, marah-marah. Akhirnya anaknya lama-lama tidak betah di pesantren dan pindah ke pesantren manapun tidak betah. Maka penting ketika anak melapor, ya kan, melaporkan misalnya pukul ataupun apa, kita harus redam perlahan, ya kan, diredam, tidak akan akhirnya Allah rubah yang tadi yang mungkin gurunya ya anak apa marah beneran mungkin dengan asbab sabarnya orang tua, akhirnya anaknya diberikan kemudahan di dalam belajar. Insyaallah, ya.
Ya Allah Subhanahu wa taala orang tua, ya. Walaupun Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i orang tuanya miskin. Orang tuanya miskin. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini Masya Allah, ibunya senantiasa memberikan bekal, ya, memberikan bekal kepada putra. Supaya apa? Anak tidak berharap kepada makhluk, ya. Tidak tamak, tidak berharap kepada siapapun. Bahkan kalau cerita kisah seorang sahabat, ya, pengantin baru, lalu suaminya berangkat keluar jalan Allah sampai 27 tahun, ya, dia itu mengamanahkan atau menyimpan uang untuk belajar anaknya, ya, anaknya belajar di pesantren. Nah itu kalau lihat, ya, lupa hitungannya, itu sampai miliaran, ya, hitungannya itu sampai miliaran, sampai dia menjadi orang alim besar, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali, ya. Maka saya berikan nasihat kepada orang tua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala terus apa? Jaga amalan, ya. Berikan rezeki yang paling halal untuk anak-anaknya di pesantren. Juga Allah Subhanahu wa taala perhatikan bekal anak, ya. Karena itu diantaranya adalah syarat untuk mendapatkan ilmu, ya. Kata Imam Ali, ala tanalul ilma illa bisitatin, ya, dengan 6 perkara. Di antaranya apa? Wa bulghatin, ya, dengan bekal, ya, bekal. Wa irsyadi ustadi wa tul zaman. Sabar. Nah, orang tua juga harus sabar. Kadang-kadang juga kita nggak sabar. Anakku tuh dapat berapa sih? Kamu tuh ditanya, santri kadang-kadang tanya, nak kamu tuh dapat berapa? Nah, sedikit lah Pak, malu, ya. Kadang-kadang ada orang tua yang mendesak terus, ya. Berapa nih sebenarnya sih kamu kan dapat, ya kan? Bahkan kadang-kadang memaksa, ya. Kalau anaknya nggak mau jawab, ya sabar aja. Tanyakan sama gurunya, paling mudah, ya kan? Ya, tahu pasti kan? Gurunya ngajar, ya. Berapa dapat anakku ini sampai? Kalau toh misalnya baru dapatnya sedikit, tetap disyukuri, ya. Alhamdulillah, ya Allah. Nah, misalnya 1 tahun 1 juz, ya kan? Misalnya, ya kan? Ya sudah disyukuri saja. Karena kalau syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah tambah. Ya. Jangan katakan, aduh kamu itu 1 tahun kok cuma 1 juz. Marah-marah. Akhirnya anak yang tadinya semangat menjadi lemah. Kadang-kadang balikin. Coba bapak ngapalin, coba bisa enggak? Nah, repot kan? Kalau sudah begitu, ya, dan sudah tidak usah terlalu dipikirkan. Berapa lama, yang penting itu adalah keberkahan. Ya. Dulu sering saya ceritain, ya kan? Ada seorang santri datang ke pesantren, ke Banten, ya. Datang ke Banten atau ke Bangkalan, saya lupa namanya. Atau namanya itu Syekh Qudus, dan datang ke pesantren, ya. Pak Kiai, saya mau mondok. Mau mondok, ya dah. Kamu kalau benar-benar mondok, sana urus kambing saya. Itu kiainya bercanda, ya. Tapi ditanggapinya serius. Ditanggapinya apa? Serius. Langsung tanya, mana peternakannya kiai? Oh, di kebun sana jauh, di hutan. Oh bener, ada kambing banyak, sapi macam, diurus, ya. Setahun 2 tahun terus, ya, balik-balik sampai 20 tahun, ya. Lalu apa? 20 tahun 20 tahun tuh orang tuanya nyari, ini anakku dari kecil berangkat pesantren 20 tahun tuh nggak balik-balik. Tanya, ya, tanya, Pak Yai, dulu kata anak saya ada namanya Ahmad, nggak sih Ahmad, ya kan? 20 tahun yang lalu. Oh ya sudah, Bapak sekarang pulang dulu. Nanti 3 bulan datang lagi ke sini. Dicari di buku pendaftaran. Oh bener,
2 tahun yang lalu ada anak dari Pekalongan namanya Pak Ahmad, ya, Kang Ahmad. Mana ini anaknya? Oh, ingat ya ini, saya suruh ngurus kambing. 20 tahun nggak ngaji, cuma ngurus kambing. Maka dipanggil, nah, wah tadinya anak kecil, gede udah jenggotannya. 20 tahun, kadang-kadang 10 tahun kan udah 30 tahun. Kalau datang anaknya udah 15 tahun, sudah 35 tahun, ya kan? Kamu selama ini di mana? Ya kan kata Pak Yai suruh ngurus kambing, ya saya ngurus kambing, tidak pulang-pulang. 20 tahun, ya kambingnya banyak sekali, tidak urus. Ya? Subhanallah. Maka ketika itu sudah kamu sekarang ngurus kambingnya pensiun, kamu ngaji 3 bulan. Ngaji 3 bulan. Tapi selama 3 bulan itu Allah berikan keberkahan, bisa menguasai seluruh ilmunya Kiai. Ya. Bahkan 3 bulan ketika bapaknya datang sudah jadi alim beneran. Ya. Ini barokah apa? Barokah taat sama guru, betul bisa lama waktunya. Siap insya Allah ya. Jadi jangan tergesa-gesa, ya. Juga jangan menentang tergesa-gesa, udahlah, tak apa-apa, santai-santai. Bukan juga begitu. Ya. Jadi tetap sungguh-sungguh, tapi hasil serahkan sama Allah. Usaha dibuat, hasilnya serahkan sama Allah. Siap semua insya Allah. Insya Allah alhamdulillah pada hari ini hari Rabu tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 bulan April 2024. Nah, tanggal cantik katanya kan 24 4 2024 ya kan. Ini tanggal cantik, mudah-mudahan dengan barokahnya ya bulan Syawal, barokahnya bulan Ramadan, barokahnya usaha dakwah, insyaallah bismillahirrahmanirrahim di pesantren Madinatul Quran Subang ini resmi dibuka pengajian pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan ucapan Bismillah tadi membuka semua pintu-pintu kesusahan jadi pintu yang mudah, ya. Membuka semua pintu keberkahan, membuka semua pintu kebaikan, dan juga menutup semua pintu keburukan, menutup keburukan-keburukan, dan juga Allah Subhanahu wa taala semua hajat-hajat kita, hajat baik kita ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan ijabah. Hajat dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadha niyah wa alaikum assalam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفينا وطبنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعدل سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اجعلنا من أهلنا وتلاميذنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصتك رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، في القيامة الشافعا، الصلاة نورا، جنة الرفيقا، ومن النار سترا وحجابا، خرج كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرم أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زرة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العز الحال. اللهم اجمع بيني وبين رسلك في كل قريب وبعيد بإذن الله بعون الله بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا المعهد معهدك ونحن عابدك وخادمك تقبل منا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا كفر عن سيدنا عزيزا. اللهم إن هذا المعهد مباركا معيدا منصورا هاديا مهدينا في أهل المدينة أجمعين. اللهم اجعلنا دليل ربي ومعلم هذا المعهد. اللهم اجعل أمتي حوالي هذا من فضل هذا المعهد.
اللهم اجعل أمتي حوالي هذا الفضل هذا المعهد صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Benar tidak Allah kurang lebih mohon maaf. Tidak akhir dengan tasbih kifara subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Mustafa. Ada santri di depan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم على